Mudah-mudahan BRGM diperpanjang ya. Mohon doanya ini sahabat muda Muhammadiyah semua. Oke. Sahabat dakwah Muhammadiyah. Sahabat dakwah Muhammadiyah. Ini moga-moga doanya makbul ini. Mohon didoakan ini kami. Oke. Apakah ada ditambah lagi gambut, mangrove dan yang penting itu saja dulu. Kalau tambah macam-macam lama habis Desember kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bes Nugraha di dalam program Podcast Infomu, di mana program ini dikelola langsung oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita sudah menghadirkan banyak sekali narasumber-narasumber yang hebat, baik itu di Sumatera Utara sendiri, dari pusat Muhammadiyah, bahkan tamu-tamu yang dari jauh, sahabat dakwah Muhammadiyah. Salah satunya narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Biasa di luar dan kayaknya di mangrove kayaknya ya. Sudah bersama Bes di sini ada Bapak Dr. Insinyur Suwiknyo Utama MBA selaku Kepala Kelompok Kerja Edukasi dan Sosialisasi BRGM Republik Indonesia. BRGM itu Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, bukan restorasi justice ya. Kita sudah menghadirkan, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada sahabat dakwah Muhammadiyah. Kayaknya semangat spiritnya itu ya, sosialisasinya luar biasa nih ya. Betul Pak, harus begitu. Ini kedatangan ke Kota Medan pertama kali atau gimana? Udah berkali-kali Mas. Sejak saya di Departemen Kehutanan, sudah lama, sejak tahun 83 sudah sering ke Medan. Oke, berarti sejak Polonia. Sebelum ada Kuala Namu sudah sering. Oke, bisa dibilang Medan seperti rumah kedua? Iya, seperti rumah kedua. Apalagi ada mangrove sekarang di Medan, di Sumut. Ya. Nah, kali ini dalam rangka apa kegiatan di Medan nih Pak? Kami bersama Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah. Ya, kebetulan ada kerjasama ya. BRG itu sejak 2018 itu sudah kerjasama dengan PP Muhammadiyah, terutama Majelis Lingkungan Hidup. Nah, kemudian sejak menjadi BRGM di 2021, kita berlanjut nih kerjasamanya. Alhamdulillah, bahkan Pak Kepala BRGM sudah bersilaturahim juga dengan Pak Prof. Haidar, Kepala PP. Ini kegiatannya kalau nggak salah ada 3 hari ya? Ya, sampai hari Sabtu. Oke, nanti kita akan bahas terkait dengan kegiatan itu. Tapi Bes mau tahu dulu nih, BRGM Badan Restorasi Gambut dan Mangrove itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi gini, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove itu instansi pemerintah. Berdiri sendiri itu. Lembaga non-struktural di bawah Presiden. Itu sebetulnya kami dulunya BRG. Tahun 2016-2020. Tugasnya satu, memfasilitasi percepatan restorasi gambut di 7 provinsi. Kemudian di tahun 2020 itu ada perpres baru. Kami diperpanjang menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia. Masa tugasnya 2021 sampai 2024. Dengan tugas tambahan ya. Tadi kan gambut, sekarang tambah melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi, termasuk Sumatera Utara, ini wilayah kerja kami. Oke, berarti dulunya di Kementerian Kehutanan? Kalau saya kan sebagai pegawai kan dulu pernah di Departemen Kehutanan, NIP saya dari Departemen Kehutanan menjadi Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian masih di BRGM kan, departemennya bisa lagi sekarang kan, lingkungan hidup sendiri, kehutanan sendiri. Tapi kalau saya NIP-nya ya awalnya dulu dari Departemen Kehutanan. Tapi kalau Bes mau ke pribadi Pak Suwiknyo nih, kenapa sih memilih peduli terhadap lingkungan kita? Sebetulnya gini Mas, dulu itu sejak saya bekerja itu ditaruh itu di namanya kepegawaian, berarti aspek SDM. Kemudian sampai saya berkarir sampai sekarang hampir 35 tahun itu Mas, selalu di SDM, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan sebagainya. Kebetulan BRGM ini kan menangani aspek lingkungan, sehingga kami kemudian berkecimpung di edukasi, sosialisasi, pelatihan terkait dengan lingkungan hidup. Nah, kemudian ada kerjasama dengan Muhammadiyah ini sudah lama dan kita akan berlanjut. Nah, moga-moga ini kegiatan ini udah yang kedua sih, setelah dari Kalbar waktu itu ada, kemudian
lanjut di sini, alhamdulillah ini moga-moga kita akan membangun kader peduli lingkungan generasi muda Muhammadiyah. Oke. Dari 9 provinsi target itu udah berapa provinsi yang udah dilalui? Memang 9 provinsi semua dilalui, Mas. Oke. Nah, kalau menggunakan APBN itu kalau yang sekarang ini ada namanya program M4CR, Mangrove for Coastal Resilience. Itu program sampai 2027 sebenarnya. Oke. Disitulah ada 4 provinsi prioritasnya itu ya. Sumut, Riau, Kaltim, Kaltara. Sehingga ini kegiatan rehabilitasi mangrove di 4 provinsi ini lebih intensif. Nah, intensif. Artinya apa? Di dalam melakukan rehab mangrove itu dengan berbagai pendekatan secara lebih komprehensif. Gitu kira-kira. Oke, berarti kegiatan yang Bapak lakukan seperti sosialisasi, edukasi kepada masyarakat itu, ya? kepada masyarakat. Oke. Tapi kalau terkait dengan kondisi mangrove dan gambut di Indonesia saat ini seperti apa sih? Nah, sebenarnya gini, kalau mangrove ya ini kan kebetulan temanya mangrove semua nih. Sebetulnya kalau kita lihat, Mas, ada data dari namanya Peta Mangrove Nasional. Ini kan memang wali datanya itu dulu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita memang mengacunya ke sana pada waktu BRGM melakukan rehabilitasi mangrove, itu tetap mengacu kepada Peta Mangrove Nasional kan gitu. Dari data yang ada itu, Mas, ada 2 kategori di dalam data itu, ada namanya mangrove existing dan mangrove potensi. Okay. Mangrove existing itu artinya mangrove itu ada tumbuhannya mangrove, mangrove existing itu namanya. Itu angkanya di sekitar 3,364 juta hektar. 3,36 juta. 3,36 juta hektar. Ini termasuk negara yang punya mangrove luas lah di dunia, beberapa negara itu kira-kira. Itu yang ada mangrove-nya. Ya, ada yang kategori potensi, itu namanya dulunya mangrove, sekarang wujudnya itu bukan mangrove. Karena berbagai hal, mungkin terabrasi, kemudian ada yang dijadikan tambak, ada yang peruntukan lain. Dulunya mangrove menjadi bukan mangrove, angkanya 756 ribuan hektar. Tapi namanya itu ya ekosistem mangrove itu, 4,4 juta itu ekosistem mangrove. Gitu. Nah, makanya kalau mangrove potensi berarti ini ya salah satu yang memang perlu dilakukan rehabilitasi. Berarti saat ini memang pentingnya rehabilitasi itu ya, Pak ya? Nah, betul. Kalau melihat komitmennya dari Bapak pimpinan, Bapak Presiden, bahkan Presiden sebelum Bapak Prabowo itu, dulu komitmennya luar biasa, Pak. Pada waktu itu, komitmen pertama dengan membentuk BRGM. Pada waktu tahun 2020 dengan Perpres itu, kami BRG ditambahin tugas melakukan percepatan rehab mangrove. Nah, itu komitmen pemerintah waktu itu dibentuk, diberi target, dan kemudian Bapak Presiden waktu itu melakukan berbagai event ya, penanaman dan sebagainya. Artinya menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu komitmen untuk melakukan perbaikan lingkungan, terutama mangrove. Mangrove itu ya. Oke, tadi kita udah Indonesianya. Nah, Sumatera Utaranya ini sendiri. Nah, kalau Sumatera Utara ini bagian dari Indonesia kan, ada memang data. Ada mangrove juga ada sendiri di sana tuh. Kalau nggak salah di angka 85 ribuan hektar ya, berapa gitu ya total. Ada yang potensinya di 25 ribuan, mangrove existingnya di angka 55 ribuan hektar lah kira-kira. Itu sumut gitu. Terkait dengan mungkin kegiatan yang selama 3 hari ini berlangsung, pelatihan kepada Angkatan Muda Muhammadiyah, itu kegiatannya seperti apa aja? Jadi gini, ini kan salah satu di dalam melakukan rehab mangrove, itu tidak hanya yang utama memang pendekatan menanam ya, menanam. Ada konsep 3M ya. Jadi kalau udah rusak sekali harus dipulihkan itu dengan menanam secara intensif. Kalau misalnya kerapatannya sedang dengan pengayaan tanaman. Tapi kalau mangrove-nya masih bagus dengan dipertahankan. Itu kan isinya menanam ya. Nah, tetapi ada pendekatan penguat. Nah, yang namanya ada pendekatan kelembagaan desa. Di situ kami BRGM kolaborasi dengan desa. Agar apa? Agar rehab mangrove itu juga bagian dari program pembangunan desa, gitu kira-kira. Ada juga SDM. Nah, kenapa kemudian pendekatan SDM itu perlu? Karena berbagai kerusakan alam di muka bumi ini kan. Karena apa? Karena ulah manusia. Quran surat Ar-Rum 41 kan, yang kemarin disampaikan. Nah, berbagai penelitian juga menunjukkan berbagai kerusakan alam itu akar masalahnya adalah perilaku kelembagaan. Nah, perilaku kelembagaan, akar
masalahnya lagi perilaku SDM. Oleh karena itu kemudian kami bersama Majelis Lingkungan Hidup itu berkolaborasi. Kami namakan ini namanya pendekatan moral keagamaan dalam melindungi lingkungan. Dan spesifik pada kegiatan ini adalah bagaimana membangun kader-kader muda Muhammadiyah peduli lingkungan. Nah itu mulailah dari lokal latih pelatihan. Tapi kami berharap ini baru awal ini. Membangun kader itu artinya apa? Membangun karakter cinta lingkungan. Kader itu kan artinya dia harus punya jiwa peduli lingkungan, tapi harus ada perilaku menjaga lingkungan. Tapi bukan untuk dirinya sendiri kalau kader itu harus nanti berdampak kepada lingkungannya, kelompoknya. Itu yang kami harapkan. Makanya walaupun kegiatan ini mungkin 40-50 orang, nggak apa-apa, itu namanya kader. Tapi kalau ke depan dia beraktivitas, setiap orang punya impact pada kelompoknya, punya perilaku menjaga lingkungan, moga-moga Sumut ini berbagai kerusakannya paling tidak kan bisa kita rem, kita cegah. Karena harus ada peran generasi muda itu sangat penting nih Muhammadiyah ini. Berarti ada sahabat dakwah Muhammadiyah. Itu harus semangat. Berarti bisa dilakukan seperti kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ya, betul. Gitu ya. Karena gini, kader setelah selesai pelatihan, silahkan nanti berkolaborasi. Nah, kolaborasinya dalam rehab mangrove itu kami kan berbasis kelompok. Artinya apa? Dalam amanah Perpres itu berdasarkan basis pemberdayaan masyarakat. Sehingga pelaku utama di dalam melakukan rehab mangrove itu adalah kelompok-kelompok masyarakat. Di pesisir itu nanti. Sehingga rekan-rekan nanti silahkan berkolaborasi dengan kelompok-kelompok masyarakat. Nanti akan melakukan rehab mangrove. Dengan pendamping desa, kami ada di desa-desa, ada pendamping desa. Di kabupaten ada namanya koordinator lapangan. Kami juga di Sumut ada tim namanya PPIU Manager, Project Planning Implementation Unit Manager di Sumut. Nah, sehingga rekan-rekan silahkan nanti berkolaborasi. Baik. Nah, terkait dengan area mangrove yang mungkin rusak, yang beralih fungsi, nah itu faktor-faktornya apa saja sih, Pak? Wah, ini kalau kerusakan itu kan banyak faktor nih. Tapi kita nyatakan dulu, BRGM ini tidak bisa mengatasi semua faktor kendala. Nah, ibaratnya kami ya jelas terbatas ya kemampuannya, kewenangannya nih. Tapi kalau faktor kerusakan itu banyak. Faktor alam. Nah, faktor alam. Misalnya adanya ombak yang sangat besar, kemudian banyaknya sampah ya, sampah yang itu akan berpengaruh pada mangrove. Kemudian apalagi banyak sekali. Ada faktor-faktor apa ya? Istilahnya perubahan peruntukan. Misalnya mangrove-nya udah bagus, kemudian kebijakan lain, oh ini untuk infrastruktur. Nah, macam-macam itu kan otomatis dirubah mangrove-nya. Ya. Dalam perspektif ekosistem mangrove berarti kan ada perubahan mangrove. Kerusakan perspektif ekosistem, kira-kira. Terus ada lagi yang mungkin mangrove-nya udah bagus, ada yang ditebangin, kemudian tidak secara berkelanjutan ditebangin kan jadi rusak. Banyak sekali itunya faktor-faktornya. Tapi banyak masyarakat yang mungkin yang kurang teredukasi ya terkait dengan mangrove ini. Banyak yang menggunakan ya untuk dijual menjadi arang gitu ya. Nah, itu memang ke kondisi lah. Kalau di Sumut memang ada yang seperti itu. Contoh perubahan fungsi tadi, ada yang kemudian mangrove yang udah bagus dijadikan tambak-tambak. Mangrove-nya itu dihilangin. Nggak ada mangrove-nya lagi. Tambak-tambak itu. Paling ada yang di pinggir, kadang-kadang malah bersih, nggak ada mangrove-nya. Dijadikan macam-macam tuh. Ada yang infrastruktur lain, ada yang ditebang jadi arang, ada yang kemudian banyak sekali faktor. Karena barangkali kurangnya kepedulian menjaga lingkungan. Karena kan kadang-kadang berpikir yang cepat dapat uang mana itu langsung. Padahal dampaknya itu luar biasa kalau kerusakan mangrove itu. Saya sudah mengunjungi beberapa titik pulau terluar di Pulau Bengkalis, bagian utara, Pulau Rangsang, bagian utara. Mengunjungi Demak juga pernah. Itu kalau udah kerusakan mangrove luar biasa impact-nya. Hilangnya daratan juga ya, Bu ya? Nah, ini salah satu contoh yang kemarin saya sampaikan itu. Ada catatan. Di daerah Demak itu, Mas, selama kurun 30 tahun, kehilangan daratan 5,1 kilometer. Di sana itu 5 kilo yang 30 tahun yang lalu itu ada tonggak listrik di situ desa dulu, sekarang jadi lautan habis. Karena mangrove-nya awal-awalnya bagus, dijadikan tambak, kemudian terjadi abrasi. Di Indah Kiri Hilir juga seperti itu.
Ceritanya Mas, ada kerusakan mangrove itu mempengaruhi kepada kebun-kebun kelapa di balik mangrove itu. Nah, kenapa kok bisa rusak? Rupanya puluhan tahun yang lalu itu sebetulnya habitat mangrove. Kalau kita lihat dari peta GIS itu bisa diurut itu. 20 tahun yang lalu ini mangrove. Kemudian dijadikanlah kebun kelapa itu, kemudian semakin mendesak ke arah pantai dari dalam itu dibuatlah tanggul buatan kelung kelapa. Mangrove-nya habis, tanggul lagi, tanggul. Celakanya disisakan barangkali hanya tinggal sedikit, Mas. Saya waktu 2 minggu lalu ke sana, kita lihat dari pantai gitu, mangrove-nya cuma sedikit, langsung kelapa. Ada satu titik di namanya Desa Kuala Selat itu, mangrove-nya habis, abrasi masuk, kemudian terjadi intrusi air laut ke dalam, kelapa mulai menguning di sini. Menguning terus mati. Kemudian sini mulai menguning, petak yang berikutnya menguning. Sampai satu desa kehilangan hampir 1.500-an hektar, satu desa saja itu. Kelapanya mati, kehidupan masyarakat terganggu, kemudian banyak meninggalkan desa itu. Nah, oleh karena itu kita harus membangun kesadaran itu. Jangan sampai terjadi gitu, di Sumut. Baik, masih banyak lagi pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Mas. Tapi mungkin kita break dulu ya, biar lebih enjoy lagi. Jadi buat sahabat dakwah Muhammadiyah, jangan kemana-mana dulu, karena ini sangat menarik sekali bersama dengan Kepala Kelompok Kerja Edukasi dan Sosialisasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, kita break sejenak. Indonesia, negara dengan ekosistem mangrove terluas di dunia. Dengan luasan mencapai lebih dari 3 juta hektar yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Mangrove memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan, yakni dalam siklus hidrologi, rumah bagi keanekaragaman hayati yang khas, penyedia jasa lingkungan, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Namun, ekosistem mangrove Indonesia saat ini menghadapi kondisi yang sangat rentan terhadap ancaman konversi. Berdasarkan hasil kajian Arifanti et al. Tahun 2021, diperkirakan sepanjang tahun 2021 sampai 2030, Indonesia akan kehilangan tutupan mangrove seluas 299.238 hektar. Kehilangan tutupan mangrove ini dapat disebabkan oleh banyak hal. Di Provinsi Kalimantan Utara, ekosistem mangrove banyak dialihfungsikan menjadi tambang. Di Provinsi Bangka Belitung, ekosistem mangrove terancam rusak karena aktivitas penambangan. Hilangnya ekosistem mangrove rupanya membawa banyak dampak, tak hanya untuk lingkungan, tapi juga masyarakat di sekitarnya. Desa Kuala Selat adalah salah satu contoh nyata. Kebun kelapa yang awalnya menjadi sumber mata pencaharian tergerus habis tak bersisa akibat abrasi. Sehingga banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya. Abrasi yang semakin masif apabila tak segera diatasi bahkan dapat mengancam hilangnya pemukiman. Oleh karena itu, ekosistem mangrove harus terus dipertahankan keberadaannya agar dapat melindungi dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Dengan membentuk Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove dengan target seluas 600.000 hektar. Terdiri dari 200.000 hektar rehabilitasi mangrove dan 400.000 hektar pengelolaan mangrove berkelanjutan berbasis Kesatuan Lanskap Mangrove. Dalam kegiatan rehabilitasi mangrove, peran aktif masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan. Mangrove yang telah ditanam menghadapi banyak ancaman yang dapat mempengaruhi keberhasilan tumbuh tanaman, seperti adanya hama, ombak, dan sedimen yang bahkan bisa merusak tanaman mangrove yang sudah berumur lebih dari 2 tahun. Oleh karena itu, rehabilitasi mangrove tidak hanya persoalan menanam, melainkan juga perlu pemeliharaan yang intensif agar mangrove dapat bertumbuh dengan optimal. Pelaksanaan rehabilitasi mangrove yang berhasil menjadikan mangrove tumbuh dengan baik
dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Seperti menjadi tempat pemijahan benih ikan dan kepiting, menghasilkan produksi perikanan organik yang melimpah pada tambak silvofishery, serta menyediakan jasa lingkungan berupa hasil hutan bukan kayu dan ekowisata sebagai alternatif penghidupan bagi masyarakat. Mangrove yang telah pulih setelah direhabilitasi pun mampu menyerap dan menyimpan karbon hingga 1.000 ton per hektar, sehingga dapat berkontribusi terhadap upaya mitigasi perubahan iklim dan pencapaian target penurunan emisi Indonesia. Dengan beragam manfaat tersebut, pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan tidak hanya bertujuan untuk memulihkan lingkungan dan melindungi wilayah pesisir, tetapi juga mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Mari kita menanam untuk hidup demi nyata menjaga Indonesia. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, masih bersama saya Bes Nugraha dan narasumber kita Bapak Dr. Insinyur Suwiknyo Utomo. Betul ya, Pak? Ya, betul. Oke, MBA selaku Kepala Kelompok Kerja Edukasi dan Sosialisasi BRGM Republik Indonesia. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Ya, Pak. ya. Yang menarik perhatian Bes, yang mungkin memberikan informasi nih kepada sahabat dakwah Muhammadiyah terkait dengan pertumbuhan mangrove itu sendiri. Ya, Ya, mungkin semalam juga disampaikan oleh Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa sekarang ya masyarakat nonsen lah ibaratnya peduli untuk terhadap mangrove ini kalau tidak ada nilai ekonomisnya, Ya, kan gitu betul. kan. Nah, yang pertama dulu, ini pohon mangrove ini supaya bisa bermanfaat, tumbuh, itu sekitar berapa tahun sih, Pak? Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah. Oke. Sebetulnya kalau kita lihat mangrove itu agar bisa optimal memberikan manfaat itu kalau sudah terbentuk semacam ekosistem. Nah, sebetulnya ya dari gitu. Jadi ini tergantung tempat tumbuhnya, karena kalau tempat tumbuhnya tidak pas, kadang-kadang walaupun udah 5 tahun, 7 tahun juga masih kecil aja gitu. Tapi kalau tempat tumbuhnya pas, kan mangrove itu memerlukan namanya pergantian pasang surut. Ada air asinnya masuk, air tawar itu ada pasang surut, kemudian salinitasnya harus tetap terjaga juga, gitu. Sehingga kalau itu semua bagus, sebetulnya di 3 tahun udah mulai, itu daunnya udah mulai banyak, udah mulai ada efek sedikit gitu ya. Udah mulai ke 4 tahun, 5 tahun, nah itu udah mulai terbentuklah ekosistem mangrove itu. Itu memerlukan proses memang. Ya. Untuk sampai hidup itu memerlukan pendekatan yang terintegrasi kalau pengalaman BRGM agar mangrove ini sustainable. Sustainable itu artinya berkelanjutan gitu loh. Iya. Karena tidak sekedar menanam. Iya benar. Menanam, kemudian tidak dikelola dengan baik, kemudian dibiarkan ya tetap saja. Nah, aja, ya. makanya kemudian BRGM itu tadi menggunakan berbagai pendekatan. Saya namakan pendekatan terintegrasi dalam melakukan rehabilitasi mangrove. Tuh, agar apa? Agar mangrove-nya terjaga sampai terbentuk ekosistem mangrove bisa memberi manfaat banyak kepada penduduk. Itu kalau udah bermanfaat, mestinya sayang kalau sampai ditebang. Nah, karena banyak sekali manfaatnya itu. Oke. Karena udah disayang itu jadi susah Ya, berkembang ya. betul. Oke. Jadi bukan hanya sekedar penanaman pohon Iya. mangrove, bisa aja besok udah hilang ya. Udah hilang kalau sekedar nanam. Saya pernah lihat kalau namanya di berbatasan dengan laut ya, apalagi ada musim-musim ombak itu, ombak luar biasa itu Mas, walaupun sudah ditanam dengan pagar, wah hantaman ombak luar biasa itu betul-betul ngeri kita. Oleh karena itu ya memang memerlukan waktu, tapi perlu berbagai pendekatan yang harus kita lakukan agar mangrove ini sustainable. Dan kelompok yang menanam mangrove itu nanti menjadikan mangrove itu bagian dari kehidupan kelompok itu loh. Makanya kami ada program nanti pendekatan SDM itu namanya Field School, sekolah lapang rehabilitasi mangrove. Kami bangun agar masyarakat itu yang nanam mangrove itu ya kelompok itu memiliki ya memang dia areal kelolanya gitu loh. Gitu kira-kira. Sehingga bukannya terus nanti saya tebang lagi ya Pak kalau sudah jangan gitu. Itu banyak alternatif biar mangrove-nya bagus itu bisa bermanfaat itu. Baik. Nah, terkait dengan rehabilitasi pohon mangrove ini sendiri, kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh BRGM? Nah, jadi kalau secara umum gini Mas, rehabilitasi mangrove yang dilakukan BRGM itu selain kegiatan pokok yaitu menanam ya, menanam ya, ada menanam secara intensif, pengayaan, kemudian menjaga mangrove yang bagus.
yang masih bagus, ada pendekatan lain tadi, yang contoh pendekatan kelembagaan desa. Kita membangun namanya Desa Mandiri Peduli Mangrove, di mana kami menggandeng desanya. Desa itu kan punya wilayah di mangrove. Bagian dari kehidupan programnya ya mangrove itu. Nah, kami namanya mengintegrasikan bagaimana mangrove itu masuk dalam perencanaan desa. Melalui kegiatan sehingga desa juga menganggarkan misalnya untuk membantu rehabilitasi mangrove-nya atau kelompoknya, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Namanya integrasi dalam perencanaan desa. Ada juga kami dorong membangun peraturan desa melindungi mangrove. Nah, itu. Kenapa harus peraturan desa? Banyak kasus mangrove-nya udah bagus, tiba-tiba dicuri dari tempat lain. Lah kalau orangnya nggak ada, nah makanya perlu namanya peraturan desa. Jaga itu mangrove. Salah satu desa yang di Jawa itu luar biasa dengan pada peraturan desa itu, kompak dia jaga, tidak boleh orang masuk ngambil sembarangan. Wah itu siapa nebang mangrove mau nikah harus nanam sekian pohon. Oh itu ada itu mas. Mau nikah ke desa tanam sekian pohon mangrove. Jadi luar biasa mas. Dengan area peraturan desa itu impact-nya bagus. Itu adalah program kelembagaan, penguatan kelembagaan, peraturan desa dan sebagainya. Termasuk masyarakat yang kelompok yang akan menanam mangrove, kita lakukan namanya sekolah lapang riap mangrove. Serial belajar sambil bekerja, bekerja sambil belajar. Untuk apa? Menjadikan apa yang dia tanam bagian dari kehidupan kelompok. Itu kira-kira. Pertama dari membangun kader kayak sekarang ini. Kader dulu kita ambil, setelah kader baru masuk ke kelompoknya, belajar bersama kelompok, menanam mangrove sekalian belajar. Wah, itu kira-kira. Pendekatan itu banyak. Berarti ada seperti desa percontohan seperti itu? Ya, beberapa namanya Desa Mandiri Mangrove. Nah, kami kan masuk di Sumut ini kan memang baru intensif itu tahun ini sebetulnya. Tahun lalu itu kami masih sosialisasi 2023 itu. Kemudian tahun ini sudah sosialisasi provinsi, terus kabupaten-kabupaten. Kemudian sudah sampai kepada identifikasi kelompok nih, sudah. Bahkan sudah sampai kepada beberapa kelompok sudah ditetapkan dan sudah tanda tangan untuk memulai Sumut ini. Moga-moga tahun depan mulai intensif lagi penanaman dan sebagainya. Ya gitu kira-kira. Sehingga Desa Mandiri Mangrove juga masih awal-awal gitu. Itu yang pendekatan kelembagaan. Ada lagi pendekatan SDM. SDM termasuk sekarang ini yang kami dengan Muhammadiyah pendekatan SDM. Baik, udah sosialisasi intens. Nah, untuk Sumatera Utara seperti apa tanggapan masyarakat sekitar? Nah, ini gini Pak, kami waktu sosialisasi Mas, tingkat provinsi sudah kami mengundang OPD provinsi di lingkungan hidup, Bapeda, bahkan kami mengundang camat, kades, sampai kepada APH, para aparat hukum, kepolisian, kejaksaan, TNI, Lantamal, kami undang di sosialisasi tingkat provinsi itu. Kita sampaikan ini loh. Apa tujuannya? Pertama, kita berikan informasi terkait dengan riap mangrove program kita yang di sini. Kedua, membangun kesepahaman bersama. Untuk sepaham bahwa ini penting, kita harus dukung. Ya, ketika kami dorong untuk berpartisipasi. Nah, gitu. Itu kami lakukan di tingkat provinsi, di kabupaten juga sudah, Mas. Sumut udah 5 kabupaten yang kami datengin waktu itu. Saya sendiri datang ke 4 kabupaten, tapi udah 5. Udah 5 ya? 5. Oke. Kalau ada nih sahabat dakwah Muhammadiyah yang mungkin ingin melakukan kerjasama atau penanaman pohon atau edukasi dengan BRGM itu gimana sih caranya? Ya, sebenarnya kalau Muhammadiyah begini. Pertama, ini kan sudah ada jalurnya. Kami sudah kerjasama ini dengan Muhammadiyah. Bahkan kami sudah perjanjian kerjasama dengan Ketua Majelis Lingkungan Hidup, ya kan? Sudah. Kemudian silakan. Nah, ada juga melalui jalur, contoh kader ini ya, kader nanti berkolaborasi dengan kelompok-kelompok yang akan menanami mangrove. Silahkan nanti di tingkat desa itu nanti ada kelompok-kelompok, Mas. Kelompok-kelompok. Kemudian ada pendamping desa kami di desa-desa, Korlap di tingkat kabupaten. Nah, kemudian apa? Misalnya inisiatif juga bisa. Misalnya inisiatif, kami juga punya kelompok nih mau mengusulkan. Ya, namanya mengusulkan, boleh itu juga mengusulkan, di mana ada indikatif kami, kemudian dia punya kelompok Muhammadiyah, silahkan mengusulkan melalui proses-proses. Itu masih mungkin. Gitu. Jadi bisa yang dari atas ini langsung jalan. Dari bawah juga silahkan kalau misalnya ada kelompok-kelompok yang siap menanam mangrove dan lokasinya memang dicocok, kemudian kami bisa cek secara biofisik, secara sosial, Nah itu nanti bisa jadi pelaksana riap mangrove. Itu bentuk kontribusinya. Tapi kalau kader-kader ini, bentuk kerjasamanya ya membangun kepedulian terhadap kondisi mangrove di Sumut, apalagi ini kan para kader ini yang sedang
sedang pelatihan saat ini, calon-calon kader gitu, kita harapkan. Baik. Yang menarik juga terkait kegiatan pembukaan kemarin yang disampaikan oleh Ketua Majelis Lingkungan Hidup, adanya carbon trading atau apa itu ya? Nah, itu seperti apa ini potensinya? Kalau sekarang sih masih rendah ya. Itu. Jadi sebetulnya kalau beliau lebih bersemangat Pak dari saya tentang karbon tadi. Kalau Ketua Majelis Lingkungan Hidup itu karena beliau ini kan kebetulan latar belakangnya kan ekonomi bisnis, ya? Jadi apapun jadi duit, malah sampai ngitung ini berapa ton dan sebagainya. Nah, kalau saya kan latar belakangnya kehutanan, jadi memang saya berpikirnya di aspek mangrove-nya itu. Tapi kalau kita hubungkan ya antara karbon dan mangrove, intinya gini Pak, mangrove itu, ekosistem mangrove itu, kandungan karbonnya itu luar biasa besar, lebih tinggi mungkin 3-5 kali lebih banyak atau lebih tinggi karbonnya dibanding hutan tropis biasa. Itu artinya kandungan karbonnya besar, ya kan? Baik karbon yang di atas maupun yang di bawah. Nah, bahkan ini ada catatan ini ya terkait dengan karbon ini. Penyimpanan karbon mangrove Indonesia itu per hektar 1,083 megaton CO2. Nah, itu catatan-catatan gitu. Jadi intinya gini ya, kalau kita bisa mencegah konversi mangrove, berarti akan bisa mengurangi hingga 30% emisi nasional dari sektor tata guna lahan emisi. Jadi gini, intinya dengan menjaga mangrove itu ya, itu sebetulnya aspek, kan namanya Pak Kepala kemarin kan bagaimana karbon trading sebagainya, silakan lah itu masih panjang ruwetnya, tapi intinya ini karbonnya itu di sini, gitu. Karena dengan adanya mangrove itu dia kandungan karbonnya besar, bisa menjaga emisi dan sebagainya. Tapi kalau ini rusak, berarti kita bukan menjaga emisi, mengeluarkan emisi. Ya, gitu kira-kira. Oke. Itu dari aspek karbon. Kira-kira seperti itu logikanya. Berarti yang jelas penguatan di mangrove-nya dulu ya berarti. Ya. Kalau bicara karbon tapi mangrove-nya dibiarkan rusak, aduh sama saja. Kayak modalnya itu, modalnya itu, yang modalnya kan dari sini. Dengan menjaga mangrove dan sebagainya itu. Gitu. Karena kan ada namanya salah satu dalam upaya dagang karbon itu namanya clean development mechanism dan sebagainya, itu intinya ada suatu upaya menjaga, nah kemudian nanti dilakukan verifikasi dan sebagainya, itu kira-kira seperti itu. Tapi intinya ya ini karbon yang harus kita jaga. Tidak ya mangrove, gambut juga sebetulnya. Kalau temanya gambut juga karbon. Karena gambut itu berasal dari bahan-bahan organik, itu karbon, yang di bawah itu karbon. Nah, dan itu perlu kita jaga. Kalau mangrove bisa ditumbuhkan, berarti menambah stok karbon. Nah, dengan melakukan rehab mangrove kan ditanam di situ. Berarti lama-lama besar kan, menambah stok karbon. Nah, kalau gambut tidak bisa ditumbuhkan, dia harus dijaga karena memerlukan proses jutaan tahun untuk jadi gambut. Gitu. Kalau ini kan barang hidup, dengan kita nanam mangrove berarti menjaga atau menambah karbon. Mangrove yang masih bagus dijaga, berarti apa? Menjaga stok karbon kita agar lingkungan kita bagus, kan gitu. Nah, masalah dagang hitung-hitungannya sama Pak Ketua Majelis Lingkungan sama teman-teman lah. Hitung-hitungannya interekonominya berapa gitu. Baik Bapak. Kegiatan 3 hari kepada Angkatan Muda Muhammadiyah, itu harapan tadi mereka bakal menjadi kader-kader ya, dan membentuk komunitas. Nah, terkait dengan dana itu sendiri nanti ke depannya ketika yang melakukan lah ibarat rehabilitasi mangrove itu seperti apa sih Pak? Kalau kami kan instansi pemerintah BRGM. Nah, ini kebetulan kan kami itu sampai tahun ini loh Mas, itu sesuai perpresnya itu ya. Sampai bulan ini ya Bakti ya? Oh, sampai bulan ini aja itu. Kalau Presiden membuat menetapkan perpres baru panjang lah itu, moga-moga ini doa kita perpanjang BRGM. Tapi intinya itu jangan berhenti melindungi lingkungan, kan gitu. Upaya melindungi lingkungan itu harus terus dilakukan, kan gitu. Nah, kalau BRGM diperpanjang ya alhamdulillah kan memang seperti itu. Nah, tapi kami itu instansi pemerintah, di dalam bekerja memang diberi anggaran oleh pemerintah. Ya, namanya ada anggaran APBN untuk melakukan rehab mangrove. Tapi melakukan rehab mangrove itu perlu biaya besar, perlu kita sadari. Apalagi kalau sudah terlanjur rusak. Coba, salah satu titik Mas yang kami tinjau kemarin di Kuala Selat itu, ada namanya kerusakan itu, mangrove itu habis itu berapa meter Mas? Mungkin ada 100 meter itu ya. Itu kan berarti ombaknya luar biasa masuk itu. Nah, itu tidak bisa kemudian langsung kita tanam, itu memerlukan namanya prakondisi
fisiknya. Nah, itu kadang-kadang memang di luar kewenangan kami, Mas. Kalau contoh nih, harus ada nih pemecah ombak yang biar ombaknya nggak besar, biar mangrove-nya hidup kan gitu. Iya, betul. Ini tuh di luar BRGM. Kalau kami mau membuat itu ya nggak boleh, wong itu biasanya ada kewenangannya dari PU, misalnya kan gitu. Nah, gitu. Kalau kami yang boleh itu adalah memerangkap sedimen. Jadi bukannya bangunan pemecah ombak yang itu. Tapi kita misalnya menggunakan waring atau menggunakan itu untuk memerangkap sedimen. Tapi kalau sudah rusak kayak gitu, perbaikannya luar biasa, mahal biayanya. Butuh kolaborasi juga berarti. Kolaborasi penting, tapi uangnya enggak ada. Kalau yang rusak sampai ini semeter berapa, Mas? Kamu hitung nanti mencari standar itu. Kalau yang benar-benar konkret itu ya dengan wah, kadang-kadang perlu Pak ini, begitu diukur berapa meter? Sekian ribu meter. Anggaran tersedia berapa? Nah, mahal, Mas, kalau udah terlanjur. Makanya jangan sampai rusak. Jangan sampai rusak. Hanya gara-gara kepentingan sesaat. Ya gitu, kita jaga. Baik. Mungkin untuk mengedukasi masyarakat juga nih, Pak. Kalau mangrove itu rusak, apa dampak yang paling besar? Wah, ini dampak dari kerusakan, Mas. Saya coba sebutkan satu persatu. Pertama, terkait dengan kerusakan karena abrasi. Yang abrasi. Itu yang jelas Kuala Selat aja lah, yang udah aku lihat itu. Dengan adanya mangrove yang habis, kemudian terjadilah abrasi, kemudian dia mempengaruhi kehidupan masyarakat, karena pohon-pohon kelapanya itu pada mati, Mas. Mati, ya. Berarti apa? Terpengaruh peri kehidupan masyarakat pesisir. Nah, dia udah nggak bisa berkebun kelapa, akhirnya terpengaruh itu. Berarti apa yang terpengaruh? Aspek ekonomi terpengaruh. Nah, ekonomi kan. Kedua, misalnya mangrove-nya itu contoh, Mas, itu yang di pulau terluar. Itu kan kerusakan itu aku lihat sendiri, Mas, di Pulau Rangsang bagian utara, Pulau Bengkalis bagian utara. Kerusakan mangrove itu akan menggerus pantai dengan sangat cepat karena pantai itu berasal dari tanah gambut, cepat larut. Ombak yang besar langsung larut itu. Sampai mangrove-nya habis beberapa puluh tahun yang lalu, sekarang sudah nggak ada mangrove, pohon-pohon kelapa kegerus. Sampai dia bilang waktu saya meninjau itu, Pak, ini bulan lalu masih berdiri itu kelapa, sekarang sudah pada roboh. Sekarang gini terkena abrasi. Berarti apa itu? Ekonomi masyarakat terganggu, batas negara terpengaruh. Itu namanya aspek geopolitik. Dan saya sudah wawancara itu dengan nelayan, Pak, saya sekarang karena batas negara itu kan tadinya kena laut, Mas, kegeser ke dalam kan. Nah, kalau udah jadi laut, nelayan tuh sampai, Pak, saya itu sekarang kadang-kadang berpapasan dengan patroli dari negara sono. Gara-gara batas kita udah kayak gitu. Berarti apa? Aspek geopolitik, aspek ekonomi. Nah, apalagi banyak sekali pengaruhnya. Banyak itu sekali pengaruhnya. Kalau sampai itu kerusakan, waduh, luar biasa. Makanya jangan sampai. Betul. Oke. Langkah konkret yang mungkin yang bisa dilakukan secepat mungkin untuk merehabilitasi selain penanaman atau apa, kalau kemarin itu ya ada dari para peserta buaya ditaruh di situ biar nggak. Wah, saya tuh sampai heran kemarin tuh ada salah seorang peserta itu yang bilang katanya, wah, sekarang Tuhan pun tidak ditakuti, Pak, kalau di sini. Waduh, ini gimana ini, saya sampai di luar dugaan saya, Mas, bener-bener itu, Mas. Saya padahal masih percaya. Nah, ini kan pendekatan moral keagamaan itu kan salah satu pendekatan, ya mungkin nggak 100% ya. Karena apa? Saya masih percaya, Mas, karena apa? Nilai-nilai keagamaan itu masih dipegang oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, masa kalau diingatkan surga neraka, kalau yang nggak takut itu lah ya apalagi yang harus ditakutin gitu loh. Tapi rupanya ada tadi, artinya, tapi intinya gini, Mas. Bagaimana menggalang, kalau kami dari segi edukasi ya bagaimana menggalang apa ya, kepedulian kepada lingkungan kita ini. Dan kalau upaya ya sudah, kami sudah diberi target, sudah melakukan peta yang mana yang perlu dilakukan rehabilitasi, komunikasi dengan berbagai stakeholder, sosialisasi tingkat provinsi, kabupaten, tingkat desa, kemudian dilakukan sampai namanya padiatapa. Dengan kelompok itu sampai dialog. Kelompok ini kamu akan dapat rehab ini sekian 16 hektar misalnya. Mereka dispute, enggak jadi, enggak mau, Pak, enggak mau. Tidak jadi, diberi bantuan karena harus sampai clear, biofisiknya bagus, clear,
Sosialnya juga harus clear and clean, baru dilakukan rehab mangrove. Itu memerlukan proses. Itu upaya sudah jalan. Tapi kalau kerusakan yang lain tidak ada yang berupaya untuk mengerem, ibaratnya orang berjalan melawan orang lari. Yang merehab berjalan, kerusakan cepat sekali kayak orang berlari sprint 100 meter. Kita hanya jalan kaki pelan-pelan. Wow, tetap saja kayak ini. Itu banyak di luar kewenangan BRGM, karena kan tentu harus stakeholder semua ikut. Makanya dalam sosialisasi kami juga mengundang berbagai stakeholder, termasuk aparat hukum. Kami undang juga, kabupaten juga aparat hukum kita undang, sampai ke tingkat desa pun, bahkan kalau sekolah lapang itu para yang di desa itu kan ada Babinsa, Babin Kamtipmas juga diundang untuk sama-sama Mas menjaga lingkungan kita. Ya kalau lingkungan kita nggak kita jaga, lingkungan itu bukan untuk kita. Lingkungan itu untuk anak cucu kita gitu loh. Jangan salah kita seolah-olah punya kita aja, main kita, wah pokoknya melakukan semaunya kan. Tidak. Itu untuk anak cucu kita. Pentingnya di sini kader-kader muda Muhammadiyah tadi untuk berperan. Baik, baik Pak. Menghubung kita sudah di penghujung acara nih. Pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat dakwah Muhammadiyah, khususnya mungkin masyarakat-masyarakat yang mungkin di pinggiran pantai, yang terluar, terjauh, terkait dengan peduli mangrove ini, Pak. Gini, sahabat dakwah Muhammadiyah. Pesan-pesannya begini, Bapak, adik-adik, mungkin adik-adik kalau ada kan mudah-mudahan kami berpesan betul-betul bahwa menjaga lingkungan ini bagian dari ibadah kita. Ayo kita jaga. Oleh karena itu, kita harus sama-sama, nggak bisa hanya BRGM saja, sahabat dakwah, masyarakat, dan sebagainya. Lingkungan ini bukan milik kita, milik anak cucu kita. Tidak bisa kita kemudian membiarkan kerusakan itu terus terjadi. Upaya-upaya harus saling berkolaborasi, membangun kesepahaman bersama ini penting, kemudian membangun karakter, dan paling tidak kemauan, kesediaan berpartisipasi, berperilaku dalam menjaga lingkungan. Itu pesan kami. Baik, terima kasih Pak Suwiknyo atas kehadirannya. Mudah-mudahan BRGM diperpanjang ya. Doanya, mohon doanya ini sahabat muda Muhammadiyah semua. Sahabat dakwah Muhammadiyah. Sahabat dakwah Muhammadiyah. Ini moga-moga doanya makbul ini, mohon didoakan ini kami. Apakah ada ditambah lagi gambut, mangrove, dan yang penting itu saja dulu. Biar cepatnya. Kalau tambah macam-macam lama habis Desember kita nih. Pokoknya ayo kita itu aja, kita jaga. Kita temanya mangrove. Jaga mangrove ini. Jaga mangrove. Baik. Terima kasih Pak Suwiknyo atas hadirnya di podcast Infomu ini. Mudah-mudahan sukses terus, dan kegiatan sampai hari apa nih kira-kira? Sampai hari Jumat malam, hari Sabtu. Hari Sabtu. Nanti ya. Mudah-mudahan bisa mengedukasi sahabat dakwah Muhammadiyah, dan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih waktunya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, itulah dia perbincangan BASE bersama Bapak Dr. Insinyur Suwiknyo Utomo MBA selaku Kepala Kelompok Kerja Edukasi dan Sosialisasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove BRGM Republik Indonesia. Mari kita bersama-sama ya menumbuhkan rasa kecintaan, peduli terhadap lingkungan, dan terkhusus dengan mangrove ini ya, khususnya di daerah kawasan-kawasan pesisir, dan pastinya ini bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi tugas kita semua. Semoga bermanfaat. Saya Abes Nugraha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.